Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita dengan NPM 21220187. Di sini saya sebagai moderator dan akan dibantu oleh teman saya yaitu Raihan Afifah Putri Wardani sebagai pemateri pertama yang akan kami jelaskan mengenai tentang teori Redin. Baik, langsung saja untuk mempersingkatkan waktu yang akan disampaikan oleh Raihan Afifah Putri Wardani. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Afifah Putri Wardani. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan mengenai teori Redin. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, di sini teori Redin. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perubahan. Perubahan adalah proses membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Jadi perubahan adalah sesuatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan dari diri lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup keseimbangan personal, sosial, maupun organisasi. Dalam teori perubahan yang diungkapkan oleh Reddit, perubahan yang harus dilakukan oleh pengelola atau pemimpin perubahan itu sendiri yang bersifat kepemimpinan. Selanjutnya, apa itu teori Redin? Redin 1970 mengembangkan teori efektivitas kepemimpinan 3 dimensi atau 3G pada 2 elemen sentral dari perilaku kepemimpinan. Dia mengembangkan 4 tipe gaya dari 2 elemen kerja atau tasks dan hubungan relationship. Esensi dari teori 3D adalah 2 elemen utama dari perilaku pemimpin untuk menyelesaikan keterkaitan dan gaya integritas. Selanjutnya, gaya yang pertama yaitu gaya terpisah. Dibagi menjadi 2 yaitu deserter atau gaya kepemimpinan kurang efektif. The deserter kurang menunjukkan perhatian baik pada tugas maupun pada pergaulan. Tipe deserter sering terdapat pada organisasi-organisasi besar. Yang kedua yaitu bureaukratik atau gaya kepemimpinan lebih efektif, atau seorang yang hanya mempunyai sifat efektif saja dengan orientasi tugas yang rendah. Menaruh minat pada tugas dan pergaulan. Selanjutnya yaitu gaya dedikasi. Gaya dedikasi ada 2 yaitu autokratik. Gaya kepemimpinan yang kurang efektif, the autocrat merupakan tipe seseorang yang mengamatkan tugas di atas segala-galanya. Dia kurang efektif karena kurang mengajukan pergaulan dan kurang mempercayai orang lain. Yang kedua yaitu autokratik bijak. Gaya kepemimpinan ini lebih efektif. The benevolence autocrat mengembangkan sekelumit kepercayaan pada metode dan prosedur yang sehat tentang apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya yaitu gaya keterkaitan.
Yang pertama, missionary atau gaya kepemimpinan kurang efektif. Di sini missionary adalah seseorang yang suka berbaik budi, ramah tamah, dan menempatkan pergaulan hidup di atas segalanya. Golongan ini kurang efektif karena niatnya hanya menjadi orang baik, yang justru merupakan hambatan baginya untuk mengambil resiko. Selanjutnya, developer, gaya kepemimpinan lebih efektif. The developer adalah seseorang yang senantiasa menempatkan kepercayaan kepada orang lain. Dia memandang bahwa tugasnya yang utama adalah mengembangkan bakat orang lain. Yang keempat yaitu gaya integrasi. Di sini ada dua juga. Yang pertama kompromi. Kepemimpinan kurang efektif. The compromiser mengakui manfaat orientasi tugas dan orientasi pergaulan, tetapi tidak mampu untuk mempersatukan orientasi ini menjadi keputusan yang sehat. Sikap kompromi dan mendua hati merupakan ciri khasnya. Yang kedua yaitu eksekutif. Di sini tipe gaya kepemimpinan lebih efektif. The eksekutif adalah gaya kepemimpinan yang merupakan contoh dari manajer yang sangat efektif. Dia efektif dalam hal kepatuhannya terhadap tugas dan pergaulan, sangat meyakinkan semua orang dan merupakan suri tauladan bagi semuanya. Pemimpin yang baik antara menurut teori Redin ialah pemimpin yang peka atas situasi, di antaranya persyaratan yang dimiliki oleh pemimpin yang peka atas situasi antara lain. 1. Menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang sangat kompleks, di mana tidak ada gaya yang paling baik untuk semua orang dan tidak ada gaya yang sama afektis atas orang yang satu dan orang lain. Kedua, yaitu mau menghargai pikiran dan pendapat orang lain, dapat mendengarkan dengan baik, mau mengerti terlebih dahulu sebelum berupaya untuk dimengerti. 3. Tidak emosional, dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan pada saat yang sesuai. 4. Menghindari gaya komunikasi yang kaku. 5. Dapat mengendalikan rasa tekanan. Menurut Redin, sedikit ada 4 hal yang harus dilakukan seseorang pemimpin sebelum melakukan perubahan, yaitu ada perubahan yang akan dilakukan, apa keputusan yang dibuat dan mengapa keputusan itu dibuat, bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan, dan yang terakhir yaitu bagaimana kelanjutan pelaksanaannya. Menurut Redin juga ada 3 sifat kepemimpinan, yaitu kepemimpinan itu dapat berorientasi pada pekerjaan, kepemimpinan itu dapat berorientasi pada orang, dan kepemimpinan itu dapat berorientasi pada kedua-duanya, yaitu pekerjaan dan orang. Redin telah mengembangkan model perubahan terencana yang dapat digunakan oleh perawat dengan menyarankan 6 teknik di mana perubahan dapat dicapai, yaitu pertama, diagnosis. Yang kedua, penetapan objektif bersama. Ketiga, penekanan kelompok. Keempat, yaitu informasi maksimal. 5, diskusi tentang pelaksanaan. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan upacara ritual. Selanjutnya, yaitu efektivitas kepemimpinan. Efektivitas pemimpin ditentukan dengan ketepatan kerja dan orientasi hubungan dari pemimpin pada permintaan situasi. Menurutnya, pemimpin yang efektif bisa mengetahui bagaimana membaca situasi. Situasi terdiri dari 5 faktor yang tidak berdiri sendiri, yaitu elemen inklusif, informasi, teknologi, bawahan, dan atasan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi di atas, yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang efektif dan mampu membawa perubahan.
Dalam teori Redin, ini kita belajar bahwa perubahan dapat diaplikasikan dalam dunia keperawatan. Kita sebagai seorang perawat yang menjadi agen perubahan bagi klien atau pasien harus memiliki sifat kepemimpinan yang baik agar dapat membawa perubahan yang baik pula bagi pasien atau klien. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Raihan Afifah Putri Wardani. Silakan bertanya.